tapi bagaimana sih caranya pola makan yang baik untuk meningkatkan imunitas pada anak-anak yang imunodefisiensi ini. Jadi kita akan mengarah ke sana sehingga lebih spesifik. Silakan di-share selanjutnya slide-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yeni berapa besaran anak-anak kekurangan gizi di Indonesia, ya tadi sudah disampaikan secara detail, ya kemudian apa penyebabnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan dari segi medis, ya. Nah, kalau kita lihat memang, ya silakan, kalau kita lihat ya pola makan yang baik untuk anak imunodefisiensi dan lebih spesifik lagi, next slide, bagaimana pola makan yang baik untuk meningkatkan imunitas pada anak. Jadi kita sebagai pelayan ya di bidang kesehatan, ya khususnya saya berprofesi sebagai seorang ahli gizi, dan kita semua tentunya punya kewajiban untuk bagaimana sih membuat anak-anak kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas, sehingga merupakan aset bangsa dan negara ini masa depan. Ya. Nah, baik. Jadi anak Indonesia yang tadi disebutkan oleh Dr. Yeni banyak yang mulai dari dalam rahim, jadi maksudnya masih dikandung oleh ibunya, itu sudah mengalami kekurangan gizi. Jadi mulai dari kandungan, bahkan kami di Malang memulai dari hulunya lagi. Jadi sebelum ibu hamil atau sebelum ibu mengandung, jadi dimulai dari masa rematri atau remaja putri. Karena mereka adalah yang di SMP atau di SMA, khususnya di SMA ini, mereka adalah mothers to be, ya akan menjadi seorang ibu, akan menikah, lalu akan hamil, lalu akan melahirkan, lalu akan menyusui, dan akan mendidik atau memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu dimulai dari hulu, dari mulai masa remaja, memang kita sudah mulai garap ya bagaimana menyadarkan mereka untuk menjadi calon ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada putra-putrinya nantinya. Ya, sehingga saat melahirkan yang kurang dari 2.500 gram, yang sekarang masih 10,2%, ini kita bisa tekan. Dan lagi berat badan, banyak sekali yang tidak sesuai ya. Jadi sudah ditunjukkan tadi oleh Dr. Yeni juga ada 19,6% yang kurang gizi, dan balita Indonesia yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya atau kita katakan stunting atau pendek tadi itu masih 37-an ya, bahkan ada yang di beberapa daerah masih 39%. Nah, dengan data ini kita tentunya next slide, kita tentunya akan merasa apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu sehingga anak-anak yang tidak sesuai tinggi badannya dengan umur ini atau anak-anak yang pendek ini bisa terbebaskan atau terlepas dari kondisi seperti ini, karena ini akan terus berlanjut sampai dia pada masa anak-anak, kemudian dia masuk ke usia sekolah, remaja, dewasa, dan bergulir lagi kalau yang anak-anak laki-laki dan perempuan calon ibu dan calon ayah ini menjadi kurang gizi, nanti akan melahirkan lagi anak-anak yang juga kurang gizi atau stunting. Nah, tentunya ini kita tahu tadi salah satunya adalah asupan zat gizi dalam jumlah yang kurang tepat dan dalam waktu yang lama, katanya kronis tadi atau kronik. Dan secara global memang stunting ini berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak. Nah, dan kalaupun mereka selamat, mereka akan kurang berprestasi di sekolah sehingga akan menjadi kurang produktif pada saat remaja atau dewasa, pada saat mereka sudah harus bekerja. Next slide. Stunting tadi ciri-cirinya sudah disebutkan ya, jadi antara lain adalah pertumbuhan yang melambat, baik pertumbuhan gigi, pertumbuhan tinggi badan, berat badan gitu ya, dan anaknya juga kurang aktif atau bahkan mereka cenderung pendiam gitu ya, sehingga kalau di sekolah kalau ditanya Bu Guru, ditanya Pak Guru, ya. Nah ini tentunya mereka akan kurang kreatif atau kurang reaktif. Akhirnya nilainya pun nanti atau performanya pun akan menjadi buruk pada saat tes. Karena apa? Memori belajar mereka yang sangat kurang atau menjadi rendah. Nah,
Dan pada saat dia harusnya remaja itu tidak menunjukkan tanda-tanda pubertas atau terlambat. Ya, seperti tadi udah ditunjukkan gambar-gambar betapa kita sangat sedih melihat anak-anak kita atau generasi kita yang baik tampilannya, fisik dan klinisnya gitu ya, kelihatan mereka sangat-sangat mengkhawatirkan, dan ini adalah merupakan beban keluarga dan merupakan beban bangsa dan negara nantinya. Gitu ya. Nah, kemudian kondisi di Indonesia memang umurnya pada saat umumnya pada saat dilahirkan, next slide, kelihatannya masih biasa-biasa seperti tadi kata Dokter Yeni. Kita belum tahu bahwa anak ini nanti apakah akan menjadi stunting atau tidak ya, karena nanti setelah 2 tahun baru akan kelihatan ya. Jadi akan kelihatan bahwa ternyata anak ini ada kegagalan atau ada sesuatu yang menyebabkan dia kurang aktif atau kurang kreatif. Itu akan kelihatan nanti setelah 2 tahun. Nah, walaupun sebenarnya mulai dari prakonsepsi, next slide, dari next slide, Mas. Jadi pada saat ketika remaja ya, ibu apabila calon ibu ini adalah kurang gizi atau bahkan salah satunya adalah anemia yang banyak sekali dialami pada para remaja, khususnya remaja putri ya. Jadi nah, ini kalau kemarin hasil penelitian kami kolaborasi dengan Simeo Rekpon ya. Jadi remaja putri SMA ya, di 8 SMA di Kota Malang ya, itu masih sekitar 30-an% ya, 32, 34 itu masih banyak yang anemia. Ya, jadi kita sangat khawatir atau sangat prihatin karena mereka ini tentunya akan tambah parah pada saat mereka melahirkan ya. Nah, proporsi berat badan anak yang dilahirkan ini akan kurang dari 2,5 kilo. Nah, dengan proporsi yang kurang dari 2,5 kilo ini, nah itu yang awalnya akan menjadi beberapa penyebab ya. Jadi mereka mungkin gampang sakit, gampang terinfeksi, ya. Kemudian mereka akan merasa lemah, ya, yang kita kenal dengan imunodefisiensi tadi, ya. Apalagi ditambah dengan ASI-nya kurang, ya, makanannya menunjukkan lebih dari 6%, lebih dari 6 bulan ini adalah cenderung 90%-nya adalah kelompok karbohidrat, walaupun serealia atau karbohidrat tetap kita butuhkan, tetapi tidak boleh terlalu banyak ya, hanya 60-65% ya, sesuai dengan standar. Dan ini protein, sayur-sayuran gitu ya, kelompok buah itu sangat kurang ya, sehingga kita tahu bahwa protein, sumber-sumber protein ya, lauk pauk sumber protein, lalu buah dan sayuran sumber-sumber vitamin mineral itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas ya. Nah, next slide itu penyebab stunting tadi sudah disebutkan ya. Jadi ada di sini saya rangkum atau saya tunjukkan ada 4 penyebab stunting ya. Dan intervensi yang paling menentukan memang di 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, terus apa saja sih penyebabnya? Praktek pengasuhan yang kurang baik. Ya, jadi memang kita memberikan makanannya, kita memberikan lingkungannya, ya kita merawatnya. Nah, ini menjadi penyebab bahwa yang kurang baik ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang sehat dan kurang baik pertumbuhannya. Nah, kemudian kenapa sih kok praktek pengasuhan ini menjadi kurang baik? Ya, next slide. Ya, karena memang pengetahuan keluarga atau pengetahuan ibu tentang kesehatan, tentang gizi seimbang itu memang kurang, khususnya pada masa remaja atau pada masa mengandung atau hamil gitu ya. Dan kurang juga praktek pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Ini masih 60% dari anak-anak usia 0 sampai 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dan kita tahu 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan yang harusnya ini masih mendapatkan ASI gitu ya. Ini tidak menerima makanan pengganti. Jadi mungkin terus diberikan ASI terus gitu ya. Makanan 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan pendamping atau MPASI gitu ya.
Nah, terus kurangnya akses ke makanan yang bergizi. Karena apa? Pada saat hamil tadi 1 dari 3 tadi disebutnya juga oleh Pak Gubernur tadi ya, 1 dari 3 ibu hamil ini anemia gitu ya, dan makanan yang bergizi itu menurut mereka mahal gitu ya, sehingga susah didapatkan. Padahal makanan bergizi tidak harus mahal, jadi bisa diperoleh dari kebun atau mungkin dari pekarangan atau mungkin dari hewan-hewan piaraan ya, seperti kolam ikan bisa dapat ikan, lalu ada ayam atau mungkin bebek bisa dapatkan protein dan daging dan telurnya gitu ya. Dan supaya tidak mahal, memang biasanya lauk sumber protein yang namanya ikan ini sangat dianjurkan. Dan saya mulai dari tahun 2016 dan di Kota Malang menggalakkan gebiar makan ikan atau ayo makan ikan dimulai dari anak-anak TK. Bahkan di tahun 2016 saya sempat mengumpulkan 300 anak TK di Kota Malang dan 300 ibunya dan seluruh gurunya dari 35 sekolah di Malang itu saya kumpulkan untuk kita, ayo yuk kita gebiar makan ikan. Jadi ada 500 porsi lebih dari 3 macam makanan yang disukai anak kami masak, dan ternyata anak-anak ini berebutan makan ikan. Kenapa? Karena kita kreasikan, ibu-ibunya sudah kita latih untuk menghasilkan lauk sumber protein hewani yang aman dan murah dan mudah didapat, yaitu dari ikan, menjadi beberapa olahan yang disenangi oleh anak atau resep-resep favorit anak yang dibuat dari makan ikan, dari bahan ikan. Dan sebenarnya Bu Susi, para Menteri Kelautan dan Perikanan kita memang menganjurkan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi bahwa gantilah daging atau ayam dengan ikan. Jadi lauk ikan ini sangat-sangat dianjurkan. Oleh karena itu, ibu-ibu, para ibu ya, para ibu-ibu muda yang punya bayi di atas 6 bulan atau mungkin anak balita gitu ya, lauk ikan ini murah dan mudah dan banyak sekali resep yang bisa dibuat dari lauk ikan ini. Oleh karena itu, makanan bergizi itu tidak harus mahal. Seperti next. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah selain praktek pengasuhan yang tidak baik dan kurangnya akses ke makanan yang bergizi, penyebab stunting juga adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Seperti tadi disampaikan juga ya. Jadi 1 dari 5, next slide, 1 dari 5 rumah tangga ini masih buang air besarnya di ruang terbuka ya, di halaman atau di pekarangan gitu ya, atau yang jadi tidak di ruangan tertutup, sehingga ruangan halaman terbuka ini ya, nanti ya next slide, nanti akan airnya atau sumbernya, pembuatannya atau letaknya, pengawasannya gitu ya. Dan 1 dari 3 rumah tangga ini belum memiliki akses ke air minum bersih ya. Padahal air minum sangat kita butuhkan ya setiap hari, jangan sampai kita haus ya. Karena kalau haus banyak sekali masalah-masalah yang akan bisa terjadi. Dan yang keempat adalah terbatasnya layanan kesehatan ya, masih susah sekali layanan antenatal care atau postnatal daripada pembelajaran dini yang berkualitas ini masih sulit untuk didapatkan. Karena apa? Kita tahu 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun ini tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. Jadi mereka layanan anak usia dini ini masih sampai 2 dari 3 ibu hamil ini, next slide, ini masih mengkonsumsi belum mengkonsumsi suplemen zat besi, padahal ibu hamil harus mengkonsumsi dan menurunnya tidak kesadaran anak-anak untuk ditimbang atau untuk pergi ke posyandu gitu ya, dan juga tidak mendapatkan akses yang memadai tentang layanan imunisasi. Dan nah, kita tahu bahwa dampak stunting ada 1, 2, 3, 4 banyak sekali ya. Jangka pendeknya tadi disampaikan Dr. Yeni tadi ya, perubahan otak, kecerdasan, gangguan fisik, metabolisme akan terganggu. Dan dampak jangka panjang akan sampai ke imunodefisiensi dan risiko untuk munculnya penyakit-penyakit yang sangat kita khawatirkan, yaitu diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kanker, serta lain-lainnya ya. Dan ini adalah akan merupakan mempercepat
mempercepat disabilitas pada usia tua atau akan tergantung pada orang lain. Next slide. Imunodefisiensi, kita bicara tentang anak imunodefisiensi. Next slide. Nah, ini adalah ke depan Mas, Mbak. Keadaan di mana terjadi penurunan kekebalan, ya, keadaan respon normalnya untuk kekebalan ini menurun, ya, jadi tidak ada respon bahkan, gitu ya, dan akibatnya anak akan menjadi lebih rentan terhadap virus, jamur, ya, bakteri, terhadap penyakit-penyakit infeksi, dan keadaan ini dapat terjadi secara primer pada umumnya disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan bisa juga, tetapi secara sekunder itu karena infeksi, pengobatan kemoterapi, radiasi, obat-obatan, dan pada usia lanjut, dan kondisi yang merupakan fokus kita yaitu kekurangan gizi. Next slide. Next slide, ya, kita lanjutkan dengan asupan zat gizi. Kita mulai menukik nih. Jadi kita tahu bahwa ya, next slide, ya, asupan zat gizi ini baik makro maupun zat gizi mikro ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun secara psikis. Lanjut ya Mas. Dan status gizi serta status imunitasnya. Ya, jadi asupan zat gizi yang cukup baik dari zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Nah, selain asupan zat gizi mikro dan mikro, status gizi juga mempengaruhi status imunitas. Ya, next, ini sudah Mas. Kita lanjut. Nah, sebagian besar penyebab imunodefisiensi adalah kita tahu adanya protein energy malnutrition atau PEM, ya, dan ini di kalangan orang-orang gizi tentunya sudah sangat-sangat populer gitu ya. PEM atau kita kenal dengan KIP, ya, kurang energi protein. Tapi jangan sebut KKP, ya, kurang kalori protein, karena kalori adalah satuan dari energi. Yang benar adalah KIP, kurang energi protein. Nah, kekebalan tubuh ini sangat memegang peran penting. Next slide. Nah, dan ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak atau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Next slide, lanjut. Halo, masih menyimak para audiens? Baik, kita lanjutkan. Lanjut, next. Ya, lanjut ya. Next slide. Kita bicara tentang mulai dari asupan pada asupan zat gizi pada periode emas. Ya. Mana itu periode emas? Yaitu periode anak umur 0 sampai 12 bulan, ya, karena ini periode ini sangat pesat pertumbuhan anak, ya. Untuk itu orang tua harus memberikan asupan kecukupan zat gizi anak yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, dari mana itu bisa tercukupi? Yaitu dari IMD, ya, ini ibu-ibu bidan, ya, inisiasi menyusu dini. Ini segera setelah bayi lahir itu udah awal dari kesuksesan laktasi. Jadi makanan yang terbaik untuk anak, untuk bayi yang baru lahir itu adalah ASI. Setelah itu nanti akan disambut dengan makanan pendamping, ya, setelah itu. Nah, kita tahu bahwa 0 sampai 6 bulan kita kenal dengan ASIC gitu ya. Jadi apa itu ASI eksklusif sampai 6 bulan. Sejak lahir sampai 6 bulan kita kenal dengan ASIC. Kemudian kita lanjutkan dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, tapi kita kenal juga ada PASI, pendamping ASI. Nah, ini kalau memang sudah ada indikasi yang jelas bahwa ibu tidak bisa memberikan ASI-nya, maka harus diganti namanya PASI. Awalnya apa PASI itu? Belum pisang dikerok belum, ya, belum PASI itu, atau mungkin pepaya belum, ya, tetapi masih susu formula yang diberikan pada saat dini, pada saat lahir, karena apa? Ibunya tidak bisa memberikan ASI-nya dengan beberapa indikator yang memang sudah ditetapkan bahwa ASI tidak bisa diberikan kepada bayinya, ya.
Nah, setelah itu makanan berkualitas dan dari bahan-bahan lokal yang gampang dicari ya, mulai dari usia 6 bulan itu harus kita berikan. Jadi walaupun ASI tetap sampai 20 bulan ya. Nah, kemudian sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun tetap dilanjutkan. Kita teruskan next slide tentang beri ASI eksklusif sampai usia 6 bulan ya. Ini ibu disarankan untuk tetap memberi ASI eksklusif selama 6 bulan kepada buah hati, dan protein whey dan kolostrum ini terdapat pada susu ibu, ini dinilai mampu meningkatkan imunitas ya. Kolostrum mampu meningkatkan imunitas, jadi jangan lupa pada saat bayi lahir kolostrum harus diberikan. Bapak moderator, nanti saya diingatkan kalau waktunya sudah mau habis ya. Ya, Pak Labanudi. Ya, Pak Labundi kenal saya kalau mengajar suka lupa waktu ya Pak Labundi ya. Baik, kemudian kita juga harus lanjut dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI yang sehat. Ya, usia 6 bulan ke atas kita harus memberikan MPASI, dan ini pastikan makanan dipilih dari yang memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikro yang sebelumnya sudah berasal dari ASI untuk mencegah stunting ya. Nah, WHO pun merekomendasikan fortifikasi ya ke dalam beberapa bahan makanan, dan di sisi lain sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan mana yang akan diberikan kepada bayinya ya, dan itu bisa dikonsultasikan dulu dengan dokter ya. Jadi apa yang harusnya mulai diberikan. Next slide. Kita mulai dengan MPASI. Jadi makanan pendamping ASI yang diberikan kepada anak-anak setelah 0 sampai 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. 6 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan ini lanjutkan tetap menyusui ya, tetapi sudah harus ditambahkan 2 sampai 3 sendok makan makanan lumat ya, makanan lembut ya, hanya sekitar 100 sampai 125 mili ya, jadi berupa bubur gitu ya, atau 1 sampai 2 kali makanan selingan berupa mungkin roti Marie Regal gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan setelah 9 sampai 12 bulan menyusui tetapi masih sudah ditambahkan dengan makan 3 sampai 4 kali frekuensinya, dan bahkan ditambahkan selingan ya dengan nasi-nasi tim yang sudah disiapkan oleh ibu yang harusnya lebih sehat. Kemudian 12 sampai 20 bulan ini sudah seperti makanan orang dewasa ya, seperti biasa, tetapi tetap harus mendapatkan ASI ya, dan beberapa buah-buahan yang sesuai untuk anaknya. Ya, jadi cukup ASI ya, kemudian makanan-makanan 6 sampai 9 bulan ini masih lumat ya, masih perlu disaring gitu ya. Kalau sudah sampai 9 bulan, 10 bulan sudah bisa dicincang ya. Nah, kalau sudah 12 bulan sampai 2 tahun, 24 bulan sudah seperti masak makanan biasa, tapi ibu-ibu, mbak-mbak, tolong jangan dulu yang diberi bumbu-bumbu yang merangsang. Kalau sudah dari kecil dibiasakan dengan makanan yang pedas-pedas, nanti saya khawatir waktu remaja sukanya makanan-makanan yang dicari itu yang pedas-pedas. Seperti saat ini ya, ada mie setan gitu ya, ada keripik yang level 5 atau apa, itu sangat-sangat berbahaya ya. Nah, itu dihindarkan. Nah, dari kecil sudah dibiasakan untuk menghindari makanan-makanan yang terlalu merangsang atau bumbu pedas. Nah, next slide kita lihat. Ada jadwal di sini untuk pemberian makanan atau si buah hati ini ya, mulai dari jam 6, jam 8, jam 10. Terus kalau dilihat di sini frekuensinya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, frekuensi masih sangat sering. Dan itu berlanjut 6 sampai 8 bulan, 8 sampai 10 bulan, sampai 24 bulan tadi ya, sampai 18 bulan ini masih diberikan jadwal dengan makanan-makanan yang sesuai. Jadi kalau ibu sudah memberikan makanan padat pada saat dia masih 7 bulan, 8 bulan, ini dikhawatirkan usus bayi ibu masih belum siap menerima makanan. Oleh karena itu harus dilumatkan dulu ya. Nah, kemudian ini dia minum susu, ini next slide ya, masih sangat diperlukan ya.
Karena di dalam susu ini lengkap kandungannya ya. Jadi ini gambarnya, next slide ya. Gambarnya itu anak membawa minuman susu di dalam botol gitu ya. Padahal sebenarnya ya tidak harus pakai botol ya, pakai gelas atau pakai ini plastik juga boleh ya. Nah, kalau kita lihat memang kandungan susu ini lengkap mulai dari makro dan mikro mineral itu lengkap ya. Jadi kalau kita lihat karbohidrat, protein, lemak ini adalah makro dan gizi makro ya. Dari karbohidrat kita lihat ada beta glukan atau ada polisakaraidnya tetap walaupun ini terlarut gitu ya di dalam susu ya. Dan kita tahu ini adalah beta glukan ini kita tahu bahwa termasuk polisakarida dan bisa mengaktifasi eritrosit atau sel darah putih ya. Namanya untuk makrofag dan makrofil ya. Jadi untuk sel darah putih ini diaktifasi oleh adanya beta glukan. Di mana itu? Ada di karbohidrat. Karbohidrat itu di mana itu? Dari makanan bayi sudah ada dalam susu. Nah, setelah itu karbohidrat kita konsumsi sehari-hari dari makanan pokok gitu ya. Jadi sumber karbohidrat. Lalu kita lihat lagi protein. Nah, protein di sini kita kenal dengan asam aminonya. Di situ ada BCAA yaitu lisin dan metionin gitu ya. Kita kenal juga arginin ya, yang fungsinya mereka itu apa? Untuk meningkatkan T sel dan makrofag fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya nanti fungsi-fungsi ini akan bisa di decrease gitu ya, bisa dikurangi atau bisa diturunkan ya. Sedangkan kita tahu bahwa seperti fenilalanin ini juga akan mendecrease fagositosis, fungsi fagositosis. Ya, jadi dari makanan-makanan sehari-hari yang bisa diberikan itu sudah banyak memberikan zat-zat imunitas, padahal itu dari makanan sehat gitu ya. Vitamin mineral kita kenal sangat-sangat banyak ya fungsinya ya. Nah, kalau kita lihat tadi seperti lemak, tadi asam lemak kita kenal ada omega 3, omega 6. Dari mana itu? Ya dari makanan kita sehari-hari yang sudah bisa diberikan sejak bayi ya usia 6 bulan ya. Karena kita tahu misalnya seperti PUFA gitu ya, asam lemak polyunsaturated fatty acid ini ada karena kita kenal dengan omega 6 dan juga omega 3 ya, linoleic acid dan linolenic acid ya. Dan ini semua adalah fungsinya adalah bisa omega 3 misalnya ini bisa menstimulasi limfosit ya T dan B gitu ya. Kita tahu bahwa limfosit T ini akan bisa melepaskan interferon untuk mengaktifasi makrofag. Sedangkan yang limfosit B kita kenal bisa memproduksi antibodi untuk kekebalan spesifik humoral kita atau imun spesifik kita gitu ya. Dan seperti tadi vitamin yang ada di dalam susu atau di dalam makanan kita sehari-hari ya. Kita kenal di situ ada vitamin B, vitamin A ya, vitamin B, vitamin C ya. Kita kenal vitamin A sebagai vitamin anti-infeksi gitu ya. Vitamin C kita kenal sebagai antioksidan gitu ya. Vitamin E, selenium gitu kita kenal dia akan menjadi membentuk ROS selama infeksi. Jadi dia akan akan menghancurkan bahan-bahan yang tidak berguna di dalam tubuh kita apabila ada vitamin E dan selenium gitu ya. Jadi kandungan yang ada pada susu kalau kita berikan kepada bayi ini lengkap dan inilah yang ada pada menu seimbang kita kalau pada usia nanti dia setelah usia balita ya pada usia 2, 3, 4, 5 tahun gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan dengan komposisi, kalau kita next slide ya, kita tahu isi piringku ya. Nah, kita mulai masuk ke isi piringku, nah panduan piring makan gitu ya. Setengah dari piring makan terdiri dari sayuran dan buah, setengahnya. Ya, jadi berarti kita butuh banyak ya makanan seimbang ini, sayuran dan buah. Padahal itu yang biasanya kurang disukai oleh anak-anak gitu ya. Nah, jadi sayur dan buah ini jangan sampai kurang ya, karena setengah dari piring kita itu adalah sayur dan buah, sedangkan makanan pokok kita atau sumber karbohidrat dan lauk pauknya adalah sepertiga dari isi piringku tadi. Next slide. Kita lihat slide berikutnya. Nah, dimulai dari keluarga lah makanan seimbang ini ya. Jadi keluarga misalnya ada mama, papa gitu ya, mungkin ada mbaknya di situ gitu ya. Gizi seimbang kita mulai dari keluarga. Biasakan sarapan, maaf ini tulisannya sarapan pagi, padahal harusnya sarapan titik ya.
karena tidak ada sarapan siang ya teman-teman ya Bapak Ibu ya, sarapan, kemudian kita mengkonsumsi lauk pauk berprotein tadi karena di situ ada asam-asam amino ya. Kemudian kita juga harus minum air putih yang cukup ya, cuci tangan, sabun. Nah, ini adalah biasakan karena dengan cara begini kita akan mencegah adanya infeksi atau adanya virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, Kementerian Kesehatan pun memberikan panduan tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang sejak dini, dan itu dimulainya dari rumah kita atau dari keluarga. Next slide. Nah, ini mungkin penyusunan menu ya, harus diperhatikan apa saja ya. Mungkin ini agak cepat saja. Jadi siapa yang akan ya kita berikan, bayi, apa balita atau remaja gitu atau lansia. Kemudian nilai gizinya diutarakan yang merupakan mengandung biological value yang tinggi gitu ya, sehingga bisa diserap lebih optimal dalam tubuh. Lanjut. Next slide. Ya, jadi variasinya. Waktu 3 menit lagi, Bu Ana. Oke, variasinya gitu ya, ketersediaan bahannya, harganya ya. Jadi makanya dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan lokal yang gampang didapatkan. Lalu, nah ini lanjut slide berikutnya. Ini saya berikan contoh-contoh isi piringku ya, misalnya untuk lebih kurang 700 kalori, katakanlah untuk makan siang gini ya. Nah, apa itu? Misalnya 150 gram nasi, kira-kira 3 centong. Ya, atau kalau kita ganti kentang, kira-kira 3 buah. Sayuran, kira-kira 1 mangkok sedang. Ya, kemudian buah, kira-kira 2 potong sedang kalau pepaya gitu ya. Nah, kemudian lauknya kira-kira 75 gram kalau kita akan berikan ikan. Nah, ikan kembung saya tuliskan di sini. Kenapa ikan kembung? Ternyata penelitian teman saya, Ibu Triani ya, ikan kembung ini setara nilai gizinya dan ikan salmon. Ikan salmon itu ikan yang mahal dan itu sangat bagus. Ternyata kembung itu jauh lebih murah dan itu bisa ya. Jadi pakai ikan kembung, katakan diapain ikan kembungnya? Ya bisa dipepes atau mungkin bisa dikukus gitu ya. Kalau masih untuk anak, kalau untuk misalnya untuk balita sudah bisa digoreng gitu ya. Atau telur bisa ditukar ya. Atau mungkin dengan tahu atau tempe ya bisa 2 potong sedang ya, dan ini bisa diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak. Next slide sedikit lagi ya, ini adalah kalau untuk anak-anak yang 6 sampai 23 bulan 23 bulan artinya di bawah 2 tahun tetapi 6 bulan sampai 2 tahun ya, isi piringku seperti sebelah kanan ya, jadi 30% untuk daging, untuk lauk hewani, 35% untuk makanan pokok, dan 25%-nya kelihatan di piringnya itu adalah untuk sayur dan buah. Kalau untuk yang sudah usia 2 sampai 5 tahun, di atas 2 tahun 5 tahun, ini sudah 35%, 35 dan 30% ya. Jadi pemberian isi piringkunya tadi daging atau lauk pauk hewani, makanan pokok dan sayur dan buah. Nah, kalau sudah meningkat dewasa, nah itu sudah berubah lagi, yaitu lauk pauknya tinggal 1/6-nya ya. Jadi 1/6 dan makanan pokok dan sayuran dan buahnya, sayuran dan makanan pokoknya menjadi 1/3-1/3-nya ya. Next slide, mungkin sudah mau habis ini. Next slide ini saya berikan contoh-contoh menunya ya, karena biasanya orang kok ngomongnya zat gizi atau apa, menunya kayak apa sih? Ini contoh menunya ya, untuk anak 6 sampai 23 bulan misalnya makan paginya ASI tetap nasi tim saring, snacknya buah jeruk, makan siangnya nasi tim hati karena ini masih harus yang lembek-lembek ya. Kemudian snacknya bisa puding, malamnya bisa kasih semur daging cincang gitu ya. Oke, nah kalau selanjutnya next slide untuk anak yang 2 sampai 5 tahun coba. Nah, ini sudah lebih bervariasi yaitu ASI tetap atau susu ya, bubur ikan, brokoli dicampur sudah ada tahu ya, sayur. Nah, snacknya sudah bisa isi roti buns, misalnya roti tawar atau diorak-arik dikasih saus keju ya dengan campurannya margarin, susu. Kemudian makan siang sudah lebih bervariasi ya, nasi putih, kemudian ada goreng ayam gitu ya. Kemudian ada ini macam-macam kreasi ibu-ibu yang sudah saya kumpulkan di sini untuk bisa diberikan contoh-contoh menunya. Dan yang untuk orang dewasa, next slide, ini sudah hampir habis.
Ini untuk orang dewasa, ini contoh menunya seperti ini, tapi mungkin kita tidak terlalu kupas banyak karena orang dewasa ini bukan menjadi bahasan kita ya. Nah, isi piringku ingat dibagi 3 ya, jadi sepertiga. Next slide. Untuk anak yang 6 sampai 23 bulan tadi ada piringnya sendiri. Next slide. Nah, untuk yang anak usia 2 sampai 5 tahun atau balita tadi, anak balita piringnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang orang dewasa yang seperti yang paling kanan. Baik, nah, lanjut, mungkin hanya tinggal berapa slide nih, sudah mau habis ya Pak Lamadudi, dikit lagi rentang porsi makanan anak balita kita. Ini saya berikan contoh ya, ini adalah grup makanan pokok, sayur, buah, daging, dan produk susu. Ya. Ke kanan itu adalah menu-menunya, contoh menunya, dan berapa potong atau berapa banyak. Gitu ya. Dan nah, next slide ini terus ibu atau orang tua harus terus memantau ya, memantau terus tumbuh kembang anak ya. Kalau terjadi sesuatu segera di posyandu kita bisa temuin dan gejala awalnya akan lebih mudah kita tangani ya. Nah, kemudian selalu jaga kebersihan lingkungan karena lingkungan ini akan memberikan infeksi-infeksi dari luar. Oleh karena itu perlu orang tua untuk menjaga lingkungan seperti anak-anak pada sangat rentan ya terhadap penyakit. Oleh karena itu jangan yang dikotor-kotor.